Manga One Piece chapter 1098 dibuka dengan teriakan minta tolong dari pasukan di South Blue kepada markas pusat pasukan revolusi di Baltigo. Namun karena di momen yang sama pasukan revolusi juga sedang terlibat pertempuran di kerajaan Goa, Ivankov bilang markas pusat tidak bisa mengirim bala bantuan. Tapi Bartholomew Kuma yang juga mendengar panggilan itu mengatakan dirinya akan pergi sendiri ke sana. Ivankov sempat menolak keputusan Kuma itu. Dia bilang sejak kejadian Jinny diculik, tindakan yang diambil oleh Kuma selalu sangat sembrono. Namun Kuma sama sekali tidak peduli dengan apa yang Ivankov katakan. Dengan kemampuan buah iblisnya, Kuma langsung berteleportasi ke TKP dan membereskan pertempuran yang sudah berkecamuk selama 3 tahun di sana dalam sekali serang sendirian. Prestasinya ini jelas lebih spektakuler dibandingkan dengan pasukan Germa Double Six yang sama-sama bisa menghentikan perang sipil yang sudah berkecamuk selama bertahun-tahun hanya dalam satu malam. Karena di sini Kuma turun tangan sendirian, sementara Germa Double Six yang turun satu keluarga super. Nah, ternyata kasus penculikan Jinny yang membuat Kuma jadi menggila seperti itu didalangi oleh seorang Tenryubito. Entah siapa sosok Tenryubito yang cinta gila kepada Jinny itu. Semoga saja bukan Carlos. Dan entah bagaimana ceritanya dia bisa naksir kepada Jinny. Tapi yang pasti, karena menuruti hawa nafsunya si Tenryubito itu, seluruh anggota pasukannya Jinny dibantai habis dalam sebuah serangan kejutan. Terus terang, saya agak kurang begitu memahami alur cerita panel demi panel di awal chapter ini karena alur ceritanya maju mundur. Jadi saya pribadi masih ragu, di sini yang dikatakan melakukan serangan dadakan itu angkatan laut yang menyergap pasukannya Jinny atau Kuma yang tiba-tiba muncul dan mengamuk menghabisi antek-anteknya pemerintah dunia di South Blue. Begitu juga dengan dialog yang berisi orang yang memohon ampun di sini. Bisa jadi Kuma benar-benar menjadi gila gara-gara Jinny diculik sehingga dia menyerang musuh-musuhnya tanpa ampun. Yang mana mungkin tindakannya inilah yang kemudian membuatnya dijuluki sebagai Silalim di masa depan nanti. Atau bisa juga yang memohon ampun di sini adalah pasukannya Jinny yang dihabisi oleh pasukan pemerintah dunia ketika sedang dalam sambungan telepon dengan markas besar pasukan revolusi. Entahlah, namun yang pasti 2 tahun sudah berlalu sejak Jinny diculik. Sebuah kapal penumpang siap berlabuh di sebuah pulau di bawah teriknya sinar matahari. Lalu Denden Mushi di markas besar pasukan revolusi berdering. Jinny menelpon. Semua orang begitu terkejut sekaligus bahagia mengetahui Jinny masih hidup, terutama Kuma. Melalui sambungan Denden Mushi itulah Jinny mengabarkan kalau dirinya kini sudah kembali ke lautan. Gara-gara mengidap sebuah penyakit, Jinny diusir dari rumah si Tenryubito. Meski bilang kalau hal itu adalah sebuah keberuntungan, tetapi dari nada bicaranya, jelas sekali kalau hidup Jinny sedang dalam keputusasaan. Tujuan Jinny menghubungi markas besar pasukan revolusi hanyalah untuk mengucapkan selamat tinggal dan mengatakan betapa dia sangat mencintai Kuma. Namun Kuma malah tidak mendengar ucapan cinta yang sangat tulus dari Jinny itu karena dia sudah keburu berteleportasi menuju ke tempat yang dia yakini Jinny pasti ada di sana. Tempat yang Kuma tuju tidak lain dan tidak bukan adalah rumahnya yang ada di kerajaan Sorbet. Dan benar dugaan Kuma, Jinny menghubungi markas besar pasukan revolusi dari sana. Sayangnya ketika Kuma sampai di TKP, Jinny sudah meninggal dengan kondisi seluruh tubuhnya membiru dan kulitnya yang mengeras seperti batu. Menurut penuturan para warga, kondisi Jinny menjadi seperti itu gara-gara terpapar cahaya dalam proses perjalanannya menuju ke Sorbet Kingdom. Jadi kapal ini adalah kapal yang Jinny naiki dan pulau yang menjadi pelabuhannya adalah Sorbet Kingdom. Sementara Bonnie adalah nama bayi hasil tanam paksanya si Tenryubito. Meski begitu, entah kenapa saya curiga kalau nama Bonnie ini merupakan gabungan dari Bartholomew Kuma dan Jinny. Nah, begitu mengetahui asal-usulnya Bonnie yang ternyata adalah hasil bercocok tanam seorang Tenryubito dengan budaknya, langsung terlintas di pikiran saya bagaimana jika ternyata asal-usulnya Shanks juga seperti itu. Dengan artian, ibunya Shanks bukanlah seorang Tenryubito juga, melainkan hanya budak kasurnya Vigarland Garling. Makanya saat Shanks hilang dalam insiden di God Valley, Garling tidak terlalu heboh untuk mencarinya. Meski begitu, darah Vigarland tetap mengalir di dalam tubuhnya Shanks. Makanya meski hanya setengah Tenryubito, Shanks tetap mewarisi DNA bapaknya yang seorang petarung yang handal. Dan karena Shanks bisa mencapai posisi sebagai seorang Yonko, pemerintah dunia, dalam hal ini Gorosei, memperlakukannya lebih istimewa dibandingkan dengan bajak laut yang lain. Nah, Jinny nekat berlayar dalam kondisi kesakitan seperti itu karena dia ingin memastikan bayinya akan ada yang merawat setelah dia meninggal nanti. Dan ya, dengan penuh kesedihan, Kuma memakamkan Jinny dengan layak lalu memutuskan akan merawat bayi yang Jinny tinggalkan. Dengan bantuan para nenek yang ada di kampung halamannya, Kuma merawat Bonnie sejak bayi hingga tumbuh menjadi seorang balita yang menawan.
Sesekali Kuma meninggalkan Bonnie untuk pergi bertugas, lalu segera pulang begitu tugasnya telah selesai. Hingga pada suatu ketika, sebagian kecil kulit di pipi sebelah kanan Bonnie tiba-tiba mengeras seperti batu. Karena tidak ingin apa yang terjadi kepada Ginny terjadi juga kepada Bonnie, Kuma langsung menyuruh teman-temannya untuk menutup rapat semua lubang di gereja yang menjadi tempat tinggalnya sampai tidak ada secercah cahaya pun yang bisa masuk. Namun beberapa dokter yang dipanggil untuk memeriksanya, tidak ada satupun yang tahu penyakit apa yang diderita oleh Bonnie. Kemudian karena ingin fokus merawat Bonnie, Kuma memutuskan untuk resign dari pasukan revolusi. Dragon menyetujuinya. Dia bahkan berjanji akan menghubungi semua dokter yang dia kenal agar penyakit Bonnie bisa disembuhkan. Saya menduga salah satu orang yang Dragon hubungi adalah Dr. Vegapunk. Dan inilah titik awal bagaimana Kuma dan Bonnie kelak bisa tinggal bersama dengan Vegapunk di Egghead Island. Jika dipikir-pikir lagi, kasus yang menimpa Kuma dan Bonnie ini terlihat sangat mirip dengan kasus yang menimpa Corazon dan Trafalgar Law. Sehingga menurut hemat saya, sama halnya dengan penyakit Amber Lead yang diderita oleh Trafalgar Law yang sembuh setelah memakan OP-OP-Nomi, penyakit Sapphire Scale yang diderita oleh Bonnie juga akan sembuh gara-gara dia memakan buah iblis Toshi-Toshi-Nomi. Pertanyaannya sekarang, apakah Toshi-Toshi-Nomi yang Bonnie makan adalah Kuma yang mencarinya sendiri atau pemberian dari Dr. Vegapunk? Beberapa tahun telah berlalu, tepatnya 7 tahun dari timeline utama. Bonnie kini sudah berusia 5 tahun. Karena tubuhnya tidak boleh terkena cahaya, baik cahaya matahari ataupun cahaya bulan, anak-anak di desanya mulai menyebut Bonnie sebagai vampir. Dan sama halnya dengan Ginny kecil, Bonnie juga tumbuh menjadi seorang anak yang tidak takut berkelahi dengan anak laki-laki. Selain juga mewarisi sifat rakus terhadap makanan sama seperti ibunya. Nah, mendengar Bonnie mengeluh karena anak-anak di desanya mengejeknya gara-gara ada batu di pipinya, Kuma bilang kalau anak-anak itu cuma iri dengan perhiasan yang Ginny miliki. Dalam bahasa Inggris, perhiasan disebut dengan jewelry. Itulah asal-muasal dari nama jewelry Bonnie. Oleh karena Bonnie tidak bisa keluar rumah, Kuma membawakan banyak buku dari berbagai tempat sebagai bahan bacaan bagi anaknya itu. Melalui buku-buku yang dia baca itulah, wawasan Bonnie akan dunia luar jadi terupgrade. Sampai-sampai dia punya mimpi suatu saat nanti akan bisa pergi ke Pulau Langit karena menurut logikanya Pulau Langit sangat dekat dengan matahari, sehingga mungkin dia akan bisa menemukan Dewa Matahari Nika di sana. Kuma kemudian berjanji akan pergi ke sana bersama Bonnie saat Bonnie berulang tahun yang ke-20. Dan sebelum ke sana, mereka akan pergi ke Pulau Manusia Ikan terlebih dahulu saat Bonnie berulang tahun yang ke-19. Namun rencana indahnya itu agaknya akan mustahil terlaksana. Karena menurut dokter yang memeriksa Bonnie, meski dia tidak pernah terkena cahaya, tetapi penyakitnya akan terus memburuk seiring bertambahnya usia. Dokter yang tidak disebutkan namanya itu bilang, Bonnie mungkin hanya akan bertahan sampai usia 10 tahun. Kuma jelas sangat shock mengetahui semuanya akan berakhir saat Bonnie berulang tahun yang ke-10. Tapi begitu Kuma masuk ke dalam rumahnya, yang dia dapati justru Bonnie sedang bersuka cita. Ternyata diam-diam Bonnie mencuri dengar perbincangan Kuma. Namun yang Bonnie dengar hanyalah perkataan terakhir Kuma yang menyebutkan kalau semuanya akan berakhir saat Bonnie berulang tahun yang ke-10. Bonnie pikir maksud dari perkataannya Kuma itu adalah penyakitnya akan sembuh sendiri setelah usianya menginjak 10 tahun. Kuma yang tidak tega memberitahu kebenarannya hanya bisa mengiyakan setiap apa yang Bonnie kecil katakan. Tahun kemudian, tepatnya 6 tahun yang lalu, saat Bonnie berusia 6 tahun, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Bekori, sang mantan Raja Sorbet Kingdom yang lalim, balik lagi dan langsung mulai membantai para penduduk yang tidak berdosa. Para penduduk yang sebagian besarnya adalah para manula itu, kemudian meminta bantuan Kuma untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk Kuma menjadi seorang raja. Kenapa? Karena di chapter 908, Kuma diperkenalkan sebagai mantan Raja Sorbet Kingdom. Sedangkan dalam cerita flashbacknya ini, sampai 6 tahun yang lalu Kuma masih belum menjadi raja. Sehingga menurut hemat saya, kali ini Kuma benar-benar akan menghabisi Raja Bekori dengan tangannya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin juga kalau dalam insiden ini Kuma akan mendapatkan buah iblis Toshi-Toshi-Nomi sebagai obat bagi penyakitnya Bonnie. Dan karena jasanya inilah, para penduduk Sorbet Kingdom sepakat menjadikan Kuma sebagai raja mereka. Toh Kuma juga sudah resign dari pasukan revolusi, sehingga sekarang tidak masalah jika dia menduduki sebuah jabatan politik. Nah, berangkat dari informasi yang terdapat di chapter ini, akhirnya resmi dikonfirmasi kalau usia asli Jewelry Bonnie adalah 12 tahun. Informasi ini menurut saya juga telah mengkonfirmasi kalau saat tertangkap di manga One Piece chapter 595, Kurohige tidak menggunakan rantai berbahan siston untuk mengikat Bonnie. Karena kalau saat itu Kurohige menggunakan rantai siston, logikanya kan pengaruh buah iblisnya akan menghilang dan tubuh Bonnie akan kembali ke wujud aslinya yang masih bocah.
pecah. Sementara di chapter tersebut, sampai Akainu datang, tubuh Bonnie masih semlohai seperti anak perawan. Nah, dengan usianya yang masih sangat belia itu, saat ini kepalanya sudah dihargai 320 juta berry oleh pemerintah dunia dan masuk dalam jajaran generasi terburuk. Big Mom dan Kaido saja nilai bounty-nya tidak sampai segitu saat masih seusia itu. Bukankah itu artinya Bonnie kini menjadi karakter anak-anak dengan nilai bounty tertinggi di dunia? Selain itu, dengan terungkapnya nama buah iblis Bonnie dalam kolom SBS volume 107, sekarang tinggal Uruk saja member generasi terburuk yang nama buah iblisnya masih belum diketahui. Chapter kali ini terasa sangat berbeda dari chapter-chapter sebelumnya karena ada beberapa panel yang masih berupa sketsa kasar. Ini mengingatkan saya dengan apa yang pernah terjadi kepada manga Black Clover, yang mana beberapa bulan setelah chapter yang masih berupa sketsa kasar dirilis, mangaka Black Clover mengumumkan akan hiatus cukup lama. Bahkan sampai sekarang manga Black Clover masih belum merilis chapter terbaru. Hal ini membuat saya merasa takut kalau hal yang serupa akan terjadi juga kepada One Piece. Jadi mari kita dukung terus Eiichiro Oda-san untuk terus berkarya sampai cerita One Piece tamat dengan membeli volume manga One Piece yang asli jika sudah dirilis. Karena alur ceritanya terlalu sedih, saya kasih rating 6 dari 5 untuk chapter kali ini. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.